Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat? Masih. Perasaan saya sendiri, tapi ibu-ibu rame kok saya pula yang lebih besar suaranya. Coba kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semoga kita yang hadir pada hari ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu pada pertemuan kita pada hari ini. Jadi sebelumnya kita telah belajar tentang manfaat bermain bagi anak. Nah, hari ini kita akan belajar dan mengenal jenis-jenis permainan sesuai dengan usia anak. Nah, ibu-ibu punya anak di rumah kan? Ya. Nah, nanti setelah di rumah, ibu-ibu bisa praktekkan bersama anak-anak dan juga suami. Diajak suaminya. Jadi, ibu-ibu perlu kita ketahui banyak memang jenis permainan. Namun, ibu-ibu harus sesuaikan memang sesuai usia anak. Nah, jadi ibu-ibu juga harus menyiapkan bahan-bahan permainan di rumah yang nyaman dan aman, kemudian tepat untuk usia anak. Jangan menyiapkan bahan-bahan yang berbahaya untuk anak. Seperti apa, Bu? Bom bukan hanya anak yang bahaya, Bu. Malah tetangga juga akan bahaya. Jadi siapkanlah bahan-bahan yang aman. Kemudian ibu-ibu juga harus memahami permainan apa saja yang nantinya akan kita pelajari hari ini. Ibu ada bawa buku pintar? Ada. Nah, kalau ada buka halaman 21 sampai 24. Oke? Oke. Halaman 21. Baik. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa kategori usia sesuai dengan permainan anak yang di rumah. Nah, di sini ada usia 0 sampai 3 bulan. Ibu, anaknya usia berapa di rumah? Udah 4 bulan? Udah, Pak. Oh, kalau 4 bulan nanti yang kategori kedua. Nah, ini kategori 0 sampai 3 bulan. Sebelum kita masuk, kira-kira ibu-ibu ada yang mau bacakan? Ada. Baik. Nah, boleh dibacakan. Silakan baca yang Yang mana, Pak? 0 sampai 3 bulan itu. Kasih sayang dan perhatian orang tua lebih berarti daripada mainan apapun bagi anak usia ini. Kegiatan yang dapat dilakukan, anak mulai belajar, mendengar dengan baik, berbicara dan bernyanyi kepada anak akan mendorong untuk menatap wajah orang tuanya dan belajar tersenyum. Memperdengarkan berbagai macam suara kepada anak, misalnya suara binatang, burung, cicak, tokek, ayam, dan suara alat musik. Gantung benda kecil di dekat atau di atas anak agar ia belajar melihat dengan fokus. Oke. Ya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, Pak. Jadi seperti apa yang dibacakan Bapak tadi. Nah, itulah anak usia 0 sampai 3 bulan itu usia saat itu usia anak yang sangat butuh perhatian dari orang tuanya. Ya, Nah, Pak. saat usia seperti itulah orang tua harus meningkatkan perhatiannya terhadap anak. Nah, jangan lupa untuk memahami apa yang kita bacakan tadi, seperti halnya berbicara dan bernyanyi di depan anak, karena ini dapat mendorong perhatian anak untuk bisa meniru apa yang
disampaikan oleh orang tuanya. Nah, kemudian usia 4 sampai 6 bulan. Nah, ada yang mau bacakan? Ada? Tidak ada, biar saya bacakan ya. Bacakan aja, Pak. Jadi di usia ini alat bermain sebaiknya yaitu sesuatu yang dapat bergerak dan menarik perhatian anak. Misalnya ketika menggendong anak, tunjuk dan sebutkan nama-nama benda yang ada di sekitar. Misalnya ibu ketika menggendong anaknya nanti di rumah, Iya, Pak. perhatikan yang ada di sekitar. Misal ada jam, nah nanti tunjukkan dan kemudian sebutkan namanya, itu jam. Oke, Nah, Pak. seperti itulah yang lain-lainnya nanti. Nah, agar anak bisa mendengar dan mengenal. Nah, seperti itu. Oke, di sini paham? Paham, Pak. Kalau paham, kita lanjutkan. Iya. Nah, Lanjut. kemudian usia 6 sampai 12 bulan. Nah, usia ini anak mulai merangkak atau berjalan. Sehingga benda yang dapat dijangkau anak haruslah benda yang aman untuk dipegang atau dimasukkan ke dalam mulutnya. Nah, ini kita sebagai orang tua harus cukup ekstra hati-hati terhadap anaknya. Jangan sempat bahan-bahan bermainnya ini adalah bahan-bahan yang berbahaya. Nah, permainan apa yang bisa dilakukan ibu atau bapak nantinya di rumah bersama anak-anak? Bisa seperti bernyanyi sambil memangku anak. Nah, bisa kan? Kira-kira ibu paham kan? Paham, Nah, Pak. ketika memangku anak sambil bernyanyi Oke. atau apalah selawat. Nah, nyanyinya pun kalau bisa nyanyi yang baik-baik, jangan pula nyanyi rock. Nanti lahir pula lah anak-anak yang memang karakter rock gitu ya. Oke, siap. Kemudian usia selanjutnya itu 12 sampai 18 bulan. Nah, usia ini anak menunjukkan rasa ingin tahu yang lebih besar terhadap banyak hal. Jadi di usia ini minta anak untuk memberikan pelukan atau ciuman kepada orang tua. Nah, usia saat seperti ini untuk menunjukkan kasih sayang orang tua terhadap anak, salah satunya yaitu dengan cara pelukan ataupun ciuman terhadap anak. Nah, bisa juga dengan permainan menyusun gelas plastik. Ada kan gelas plastik di rumah? Ada, Pak. Mungkin nggak ada ya kan, kalau gelas semua nanti entah berantang kan, lempar-lemparan pecah pula. Kalau plastik dia agak nyaman. Nggak, maksudnya bercanda. Jadi, Lanjut, Pak. Gelas plastik itu kalau kita kasihkan dengan anak-anak kita, nah biarkan dia kita coba untuk merangkai atau menyusun. Nah, di situ permainan sederhana sebenarnya, tapi di situ kita membentuk atau melatih anak sejak usia dini untuk mulai berkreativitas dengan cara bermain sambil belajar. Itu kategori yang keempat. Sampai di sini masih paham kan? Paham, Masih. Pak. Masih di sini kan? Masih. Jiwa ibu masih di sini kan? Masih. Atau raganya ada di sini, jiwanya udah kemana-mana? Iya. Tidak. Kalau ibu-ibu semangat, saya pun semakin semangat. Baik, kita lanjutkan. Usia selanjutnya yaitu Udah C8 ya, Pak. 2 sampai 3 tahun. Hmm. Nah, ini udah cukup mulai besar ya, ibu-ibu. Iya, Nah, di Pak. usia ini anak mulai lancar berbicara dan semakin banyak hal yang ia tanyakan. Nah, ibu harus paham. Kemudian berikan jawaban yang sederhana dan tanyakan beberapa hal padanya untuk memancing anak berpikir. Nah, biasakan ibu-ibu bertanya kepada anak yang usia 2 sampai 3 tahun ini, karena kalau ibu semakin sering bertanya,
maka dia akan mencoba untuk berpikir. Nah, berpikir dan menjawab. Nah, permainan seperti apa yang bisa ibu lakukan dengan usia anak 2 sampai 3 tahun ini? Nah, misalnya kalau ada di rumah botol atau kotak bekas kan yang dapat digunakan untuk diisi air atau batu atau kering. Nah, ini bisa kita coba suruh misalnya mengisi botol dengan air. Nah, kemudian menyusun potongan gambar. Nah, ada gambar-gambar yang kita mungkin potong-potong, kita pisahkan. Nanti kita suruh anak itu untuk mencocokkan atau menyatukan menjadi sebuah gambar yang sempurna. Nah, itu salah satu permainan sederhana yang bisa ibu lakukan. Nah, kemudian usia 3 sampai 4 tahun. Nah, usia ini anak mulai senang bermain dengan temannya. Nah, kegiatan yang sering dilakukan itu biasanya yaitu seperti berlari, bermain bola di halaman. Nah, ini yang sering dilakukan. Jadi bagi ibu, berikan benda-benda yang dapat digunakan untuk memainkan ibu, ayah, kakak, guru, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir Bu, ini kategori yang terakhir, usia 4 sampai 5 tahun. Nah, di usia ini anak mulai dapat melakukan banyak hal tanpa bantuan orang lain. Nah, kegiatan yang dapat dilakukan seperti misalnya membaca buku, mendongeng, bercerita tentang kegiatan yang dia lakukan, kemudian bermain tebak-tebakan. Nah, ini lebih kreatif lagi. Nah, ini memancing cara berpikir anak, cara cepat berpikir. Nah, itu yang terakhir. Sampai di sini, kira-kira ibu-ibu, Bapak paham? Paham. Nah, paham. Kalau paham, saya berharap nantinya ibu dan bapak praktekkan di rumah bersama anak, karena bermain sambil belajar bersama anak-anak itu salah satu cara meningkatkan perilaku baik anak di rumah. Dan itu yang kita harapkan, lahirlah nanti anak-anak yang mempunyai karakter yang positif di masyarakat. Baik, ada pertanyaan kira-kira untuk materi kita hari ini? Tidak. Paham ya kira-kira? Ya udah paham, Pak. Baik, kalau paham kita cukupkan materi kita pada pertemuan kali ini. Saya harapkan ibu-ibu tetap semangat ya untuk mengasuh dan mendidik anak di rumah. Nantinya jika ada permasalahan ataupun kendala-kendala nanti bisa kita bicarakan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan banyak materi-materi yang wow lagi. Yang pastinya ibu-ibu akan tidak kalah inilah semangat dari hari ini. Oke? Nah, baik itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan.